Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu yang lain, izin Waalaikumsalam. saya langsung saja, eee, karena ini juga kita direkam dan rekamannya nanti bisa diakses oleh para peserta. Atur nuhun sekali lagi Pak Didin dan teman-teman, untuk sesi kali ini adalah tindak lanjut dari sesi mitigasi yang sebelumnya terkait dengan, eee, mitigasi ya, Ya, dan kebetulan, eee rata-rata kita semuanya, Bapak Ibu sudah punya latar belakang, punya pengalaman, bahkan mungkin punya eh, binaan, dampingan sendiri sehingga bukan suatu yang sulit untuk memulai ini. Nah, nanti desain mitigasi ini boleh membuat baru atau menggunakan yang sudah pernah ada, baik itu di rumah, di sekolah, atau di desa. Nah, dari desain mitigasi ini nantinya apa namanya eh, dipraktikkan. Nah, sama prakteknya pun boleh yang bikin yang baru misalnya atau menggunakan yang sudah pernah ada. Nah, seperti itu. Jadi yang kemarin kita sudah diskusikan dan menyamakan persepsi gitu, eh, agak lumayan seru diskusinya mengenai apa itu risiko bencana, ancaman, kerentanan, kapasitas gitu. Dan saya perhatikan rata-rata kalau terkait dengan ancaman dan kapasitas itu sudah secara pemahaman kita sama gitu. Nah, yang memang masih kurang dan perlu diperjelas lagi tentang kerentanan, karena kerentanan ini apa namanya ada beberapa referensi yang kalau menurut saya sih saling mendukung ya, saling memperkuat ya. Misalnya kalau di teman-teman NGO eh, ya baik nasional maupun internasional sekarang ini kan ada istilah GEDSI, Gender Equality, Disability and Social Inclusion gitu. Jadi menggabungkan kerentanan dari sisi gendernya, kesetaraan gender, dari sisi disabilitas, kelompok disabilitas gitu, dan kelompok inklusi sosial bahasanya gitu kan, social inclusion gitu. Di situ mungkin ada parameter usia, ada parameter ekonomi, ekonomi marginal dan sebagainya. Nah, dari sisi eh, kan gurunya ada. oke, izin saya oke, baik. Saya lanjutkan dari sisi eh, yang kalau kita misalnya kan sering mengacu ke parameter undang-undang sosial gitu, di mana kerentanan ya rata-rata dari sisi disabilitas gitu ya. Ada kalau saya ngambil sampelnya misalnya dari 14 SLB yang pernah saya dampingi di Bali, terutama SLB di Gianyar gitu. Jadi saya melihat multi gitu ya, multi disabilitasnya, eh, dan ya kita menjadi belajar juga bahwa nantinya penerapannya misalnya ketika kita bikin tanda peringatan dini gitu. Nah, itu bentuknya seperti apa yang memang secara inklusif bisa diakses. Ternyata tidak ada
yang namanya tanda peringatan dini yang bisa diakses oleh semuanya, gitu. Misalnya yang biasa kita pakai kan bel atau suara gitu ya, sirine gitu, itu sudah termasuk suara sama apa namanya lampu ya, eh, sehingga secara pendengaran dan penglihatan bisa diakses gitu. Nah, eh, belum tentu yang lain juga bisa apa disabilitas yang lain bisa mengetahui itu, atau bahkan misalnya dengan apa getaran lah apa seperti apa, sehingga ketika saya tanyakan langsung ke guru-guru SLB, ke anak-anak ke anak-anaknya juga yang waktu itu apa mewakili, jadi praktiknya realnya itu seperti apa sih ketika terjadi kedaruratan atau bencana gempa misalnya gitu, itu bagaimana mengevakuasi kelasnya. Nah ternyata ya eh, mengandalkan orang-orang di sekitarnya. Jadi mengandalkan gurunya yang secara apa namanya dia tidak punya disabilitas gitu, kemudian mengandalkan teman-temannya. Misalnya ya kalau yang apa teman-teman rungu tidak bisa mendengar, tapi teman netra bisa mendengar, teman netranya yang ngasih tahu kayak gitu. Nah nanti teman rungunya yang ngajak menuntun teman netra keluar seperti itu. Atau bahkan misal kalau di SLB kan ketika ada kelas khusus netra, ada kelas khusus rungu gitu, sehingga eh, apa namanya isinya itu ya punya disabilitas yang sama, itu saling mengandalkan gitu. Nah sehingga nanti kerentanan ini juga kalau di SLB misalnya gitu, itu ya mau nggak mau kita meningkatkan kapasitas apa namanya orang-orangnya gitu. Alat tanda tetap perlu, namun kapasitas warga SLB-nya yang menjadi tumpuan pada saat kejadiannya seperti itu, sehingga ya dari sisi apa pendampingan katakan gitu ya, walaupun dia membutuhkan waktu yang lama, tapi sekali dia paham, nah itu bagusnya teman-teman di SLB itu dan bisa menjadi apa namanya mata pelajaran di dia, itu bisa berulang kali seperti itu. Nah, kemudian juga ya kerentanan secara marginal, sosial ekonominya gitu ya, ekonomi marginalnya ini yang seringkali bahkan dari beberapa diskusi ini saya apa sharing ke Ibu Bapak, kemarin saya ketemu dengan Pak Lilik, beliau sekarang di Deputi 5 Kemenko PMK gitu, dan ya senang sekali saya hampir apa 2 jam gitu karena beliau lagi ada di kantornya di bilangan Jalan Abdul Muiz, itu menyampaikan bahwa eh, dengan adanya kerentanan gitu kan, jadi bukan hanya ancaman saja yang spesifik, kerentanan pun ternyata spesifik juga gitu, sehingga desain mitigasi kita ya memang sebaiknya spesifik. Apalagi misalnya kalau desain mitigasinya itu untuk di lokasi di rumah gitu ya, di rumah Bapak Ibu, itu kan spesifik kebutuhan rumahnya, bukan hanya orangnya saja yang dievakuasi gitu misalnya. Pastinya ada selain keluarga, ada surat-surat berharga, ada apa barang-barang berharga, ada kendaraan misalnya seperti itu, apa untuk mengurangi kerugian ya kalau di kita itu. Nah, banyak hal yang kemarin
kita diskusikan. Saya juga cerita ke Pak Lilik bagaimana kelas mitigasi kita diskusi kemarin ya, minggu lalu, apa namanya, masukan dari Bu Riza, dari Pak Didin, dari apa Mas Ervan gitu kan. Nah, dia sangat menyambut banget. Nah, sekali lagi kerentanan ini itu juga menjadi faktor yang apa namanya bencana, satu kejadian alam atau satu kejadian menjadi bencana seperti itu. Nah, dari sini saya ingin kita sharing lagi nanti desain mitigasi yang ibu bapak kakak-kakak harus buat gitu sebagai syarat apa namanya ya ini apa kalau dibilang kelulusan nggak juga saya pikir. Katakanlah secara normatifnya syarat kami mengeluarkan sertifikat mitigator gitu ya. Kalau kemarin kan sertifikat webinarnya, nah sekarang ini sertifikat mitigatornya syaratnya membuat desain mitigasi, dan desain mitigasi ini tadi sekali lagi boleh membuat desain mitigasi yang baru. Itu misalnya saya mau bikin desain mitigasi di rumah atau di sekolah atau di wilayah gitu. Boleh juga menggunakan data-data atau kegiatan yang sudah pernah, nah tinggal dicantumkan nanti seperti apa gitu. Jadi ada tiga pilihan untuk ibu bapak, dan ini akan tentunya berefek berkonsekuensi dari kapasitas ibu bapak kakak-kakak sendiri gitu kan. Yang paling sederhana sekali lagi desain mitigasi yang kami syaratkan itu boleh di rumah gitu, karena ya ini dari sisi biaya yang paling murah ya, membuat desain mitigasi dari rumah sendiri. Karena kita yang tinggal di rumah atau domisili gitu, bisa rumah, bisa eh, apa eh, apartemen misalnya kalau di perkotaan gitu kan, atau apa di kos kalau misalnya ada juga yang domisilinya di sana, tidak masalah. Intinya dari tempat tinggal kita itu bagaimana desain mitigasinya. Nah, ini saya mengacu ke panduan yang sudah ada atau program yang sudah ada, eh, Katana ya, keluarga tangguh bencana gitu kan. Kemudian yang kedua pilihannya adalah desain mitigasi di sekolah gitu. Nanti bentuknya seperti apa kita bisa lihat. Nah, desain mitigasi di sekolah ini kebetulan saya terlibat di salah satu pembuatan dokumen SPAB berbasis gugus depan tahun 2019. Kebetulan waktu itu saya eh, ya menjadi salah satu pengurus di Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, bidangnya atau komisinya di pengabdian masyarakat dan siaga bencana. Kami di apa namanya membuat MOU Kuarnas Pramuka dengan Kepala BNPB pada saat itu, Ketua Kuarnasnya Budi Waseso, dan Kepala BNPB-nya masih Pak Doni Monardo ya, di awal awal 2019, yang kemudian kita merumuskan ada 5 buku dengan ini satu petunjuk juknis BIMTEK-nya, BIMTEK Pembina untuk Implementasi SPAB berbasis gugus depan, kemudian panduan implementasinya untuk pembina, dan 3 buku saku siaga bencana. Itu buku saku siaga bencana untuk golongan siaga, yang kedua untuk golongan penggalang. Golongan siaga itu 7 sampai 10 tahun, golongan penggalang itu 11 sampai 14 tahun kalau nggak salah. Golongan penegak itu penegak dan padega yang tiganya. Penegak padega ini kalau penegak usia 15 sampai 20 biasanya di SMA ya. Nah, pandega
21 sampai 24. Nah, biasanya di kampus atau mahasiswa. Nah, setelah itu juga BNPB MOU dengan PMI, kemudian dengan teman-teman yang lain gitu, untuk penerapan ini. Nah, terutama dengan eh, Kemendikbud ya pada saat itu. Jadi ya akhirnya diawali 2018. Nah, di gongnya di 2019 itu sudah tiga pihak, BNPB, Kuarnas Pramuka, dan Kemendikbud pada saat itu. Nah, dari situ apa namanya kita melatih beberapa pembina pramuka di Jawa Barat, itu ada di 3 kota, kemudian ada di Jawa Timur, di Bali, dan sebagainya. Di Jogja juga. Nah, sehingga desain mitigasi di sekolah itu saya nge-refer ke SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, atau yang di tingkat internasionalnya ke CSSF namanya, Comprehensive School Safety Framework. Nanti saya bisa share materinya ke kakak-kakak, di mana di CSSF itu yang kemarin sudah kita bukakan, risikonya tidak hanya bencana dan perubahan iklim gitu kan, ada risiko kesehatan juga, ada risiko sosial juga, ada risiko teknologi juga, dan risiko kecelakaan sehari-hari. Nanti seperti apa bentuknya yang kita bisa lihat. Nah, yang ketiga, oh ya, yang di SPAB tentunya Ibu Bapak sudah pengalaman, sudah tahu bagaimana mensosialisasikan ke sekolah gitu kan, bagaimana meyakinkan sekolah untuk menyelenggarakan SPAB tersebut, apa saja yang dilakukan dan sebagainya. Nah, yang ketiga yang mungkin ini akan lama kalau dipraktik atau dipraktikkan nantinya. Kalau desainnya sih kita bisa diskusi nggak lama juga ya, yaitu di wilayah. Ini saya ngacu tentunya ke Destana atau Keltana ya, Desa Tangguh Bencana, Kelurahan Tangguh Bencana. Nah, kalau kencana mungkin saya akan mensyaratkan kedua lokasi ini aja dulu untuk Ibu Bapak bisa menerapkan. Nah, sekali lagi kita mulai dari desain seperti itu. Sampai di sini saya mau menyapa Ibu Bapak dulu. Selamat siang. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait penugatan ini nantinya. Saya kasih nama desain mitigasi gitu. Jadi tahapannya desain mitigasi, desain baru praktik gitu. 2 minggu ke depan desain, 2 minggu ke depannya praktik. Tapi untuk sertifikat minimal sudah punya desain saja dulu. Nah, nanti desainnya seperti apa, kita bisa lanjutkan materinya. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya atau sharing, atau ini rata-rata sudah selesai MPLS kita semuanya nih. Tentunya Bapak Ibu punya pengalaman mungkin bagaimana MPLS sekarang, apakah ada penambahan sekolah misalnya yang meminta untuk bagi tentang SPAB-nya, atau ada pertanyaan mengenai induksi keselamatan yang kemarin jadi salah satu hal baru lah yang diperkenalkan, seperti itu. Atau ada yang coba mengikuti rujukan dari Seknas SPAB yang sudah dibuat tapi ada kesulitan misalnya, nggak apa-apa, kita bisa diskusi. Baik, jika belum, saya lanjutkan saja dulu ya Ibu Bapak ya. Nanti kita bisa diskusi. Minggu kemarin kan agak seru tuh diskusinya itu. Nanti kita bisa cek lagi. Nah, sudah terlihat ya Ibu Bapak ya? Saya share lagi ya. Sudah. Siap. Terlihat, Pak. Baik. Nah, ini untuk desain mitigasi di rumah. Jadi minimal nanti kegiatannya bagaimana menyiapkan tas siaga bencana di rumah.
gitu. Namun yang saya minta, misalnya nanti pembuktiannya dengan ada foto atau video ya. Nah, bukan sekedar apa namanya menyiapkan tasnya itu, Ibu Bapak, tapi bagaimana mengajak anggota keluarga di rumah untuk menyiapkan tas siaga bencana. Misalnya mulai dari tadi desainnya atau perencanaannya, eh, oh ya apa saja nih akan kita masukkan ke dalam tas siaga bencana, atau bahkan misalnya kayaknya kita perlu masing-masing anggota keluarga punya tas siaga bencananya masing-masing misalnya. Bapak punya tas siaga bapak gitu kan, ibu punya tas siaga ibu, anak punya tas siaga anak, atau bahkan kalau ada ART ya, asisten rumah tangga di rumah gitu misalnya, apa harus punya tas siaganya sendiri. Nah, itu didesain atau dibuatkan seperti itu, kemudian isinya apa gitu kan masing-masing, atau dibagi per kebutuhannya, ada tas siaga yang isinya nanti barang berharga, ada tas siaga yang isinya dokumen, misalnya dokumen berharga baik ijazah atau surat tanah atau surat berharga apa namanya milik ibu bapak anak dan sebagainya disatukan di satu tas, kemudian yang satu lagi barang berharga disatukan satu tas seperti itu, kemudian ya tentunya eh, tas siaga yang berisi logistik gitu kan untuk eh, minimal untuk 3 hari. Nah karena di dunia survival katakan gitu ya, bisa dicek dan bisa diskusi juga. Ada yang disebut dengan kaidah 3. Kita tidak bisa hidup tanpa udara 3 menit gitu misalnya, tanpa air 3 hari gitu, tanpa makan 3 minggu dan sebagainya. Itu nanti menjadi satu rujukan sehingga teman-teman Basarnas itu untuk SAR dimanapun dia ada standar minimumnya, itu 3 hari harus masuk ke lokasi bencana paling lama gitu, karena tadi apa menyangkut kebutuhan survive atau penyintas seperti itu. Nah, kemudian dari desain mitigasi itu eh, dibuatkan dokumentasinya, baik dalam bentuk digital gitu seperti ini, tentunya dengan keterangan-keterangan dan apa anggota keluarga masuk ke dalam situ gitu ya. Atau bisa juga langsung dokumentasinya dalam bentuk praktek penyiapan tas siaganya gitu bareng-bareng. Divideokan gitu kan, divideokan ini kita sedang membuat apa menyiapkan tas siaga keluarga agar menjadi apa namanya kesiapsiagaan darurat di dalam rumah. Nah, kenapa saya minta untuk mengajak keluarga dan terutama mengajak anak-anak, nah anak-anak di rumah ibu bapak untuk membuat apa kegiatan ini agar eh, mulai dibentuk budaya tangguh bencananya gitu kan, dengan kita mengajak anak-anak dari desainnya aja misalnya mengikut sertakan mereka dalam desainnya, jadi anak-anak tahu oh ada yang namanya kebutuhan tas siaga gitu kan. Kalau kita kan dulu apa ya zaman-zaman generasi milenial kita ini itu P3K gitu kan, itu udah icon banget sebagai kotak kedaruratan. Nah sekarang tas siaga gitu. Jadi anak juga terbentuk pengetahuannya, kemudian diajak ikut serta terbentuk eh, pengalamannya gitu. Jadi know-how apa knowledge and know-how-nya. Nah, dan ini akan terbawa hingga ke eh, masa depan, masa berikutnya. Nah, kemudian nanti dokumentasinya, baik fotonya atau video digitalnya, itu kita upload. Nah, ini nanti akan saya, apa namanya, penugasan ini akan saya kirim dalam bentuk Google Form juga, sehingga Bapak Ibu bisa mengisi, ya dengan upload dokumentasinya juga. Itu nanti kita bisa diskusikan. Kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu memilih di apa namanya desain mitigasi di sekolah
mitigasi SPAB gitu, saya desain mitigasinya terkait jalur evakuasi saja, gitu. Nah, sama halnya dengan tadi juga, ini bukan hanya sekedar kita yang melakukan, tapi bagaimana melibatkan pihak sekolahnya, satuan pendidikan gitu, untuk membuat desain ini. Nanti tampilannya bisa seperti ini gitu, dibuat kartunya atau yang sederhana denah denah sekolah gitu dengan tanda-tanda apa risiko yang ada di sekolah tersebut dan juga jalur ke titik kumpul. Nah, mungkin halaman sekolah menjadi titik kumpul gitu, dan kita tahu eh, karena halaman sekolah itu di sekelilingnya ada bangunan, bangunan kelas, ruangan dan sebagainya, biasanya disebut titik kumpul sementara ya, karena titik bukan belum disebut titik aman atau lokasi aman, karena kalau lokasi aman benar-benar harus bebas dari bangunan di sekitarnya. Nah, caranya bisa seperti ini, dari setiap lokasi yang ada di sekolah, baik itu ruang kelas, masing-masing kelas, kemudian ruang guru, kepala sekolah, gitu, perpustakaan, disebutkan, ditandai, musola, kantin, bahkan toilet ya, karena ketika terjadi bencana, kita tidak tahu ada siapa aja di tiap lokasi itu, gitu Bapak Ibu. Sehingga harus kita marking di desain mitigasi ini, ditambahkan tanda jalur evakuasinya. Nah, dan praktiknya pun melibatkan minimal, bukan minimal ya, ada perwakilan dari tiap warga sekolahnya lah, ada perwakilan dari guru-gurunya, tenaga kependidikan, dari siswanya gitu, bisa per kelasnya, atau dari ibu kantinnya, misal pengurus kantinnya, dari pengurus musolanya, seperti itu. Itu diajak serta untuk membuat jalur evakuasinya. Tidak sampai simulasi ya, kita baru desainnya aja jalur evakuasinya ini, menentukan titik risikonya di mana, ada di mana saja, misalnya baik dia dinding retak atau eh, langit-langit mau roboh gitu, atau gentengnya bocor misalnya seperti itu dan sebagainya, atau instalasi listrik yang terlalu numpuk atau terbuka listriknya, itu juga bisa jadi salah satu titik risiko gitu. Kemudian kaca-kaca yang retak atau mudah kalau misalnya pecah dan sebagainya, seperti itu risikonya dulu untuk masuk ke desainnya, belum sampai ke simulasi atau tindakan respon terhadap risikonya. Seperti itu untuk di sekolah, desain mitigasi di sekolah. Nah, ini tentunya sekali lagi tadi bisa gunakan data-data kegiatan yang sudah ada, Ibu Bapak, dampingan yang sudah ada, misal tidak apa-apa, untuk menunjukkan bahwa Ibu Bapak memang sudah pernah melakukan ini, gitu kan? Sudah. Nah, kalau misalnya sudah ada desainnya ya tinggal di-upload. Kalau belum ada, dibuatkan. Atau kalau mau bikin baru, ya silakan di desain ininya. Nah, yang ketiga ini terkait wilayah ya, rencana kontingensi di wilayah. Nah, ini saya mengenalkan ada zona mitigasi dari kursus yang pernah saya ambil terkait dengan permaculture atau permanent agriculture, di mana dia membagi zona wilayah itu ke dalam 5 zona, yaitu ada di rumah sendiri gitu, itu zona 1, kemudian di lingkungan kita, jadi dengan tetangga gitu, atau RT atau RW gitu kan, atau bahkan desa, itu zona 2. Kemudian ini terutama di pedesaan ya Bapak Ibu, ada zona produksi gitu, di mana di situ ada kebun, ada sawah,
mungkin ada ternaknya juga di situ, itu zona 3. Nah, kemudian antara kebun dengan hutan yang konservasi, ada zona 4, zona penyangga. Kalau di Bogor misalnya ke arah Gunung Salak gitu, itu kan ada campground di situ atau tempat ibadah, ada pura, ada apa namanya tempat-tempat wisata gitu. Nah itu masuk ke zona 4 dan zona 5, zona yang memang eh, kegiatan manusia diminimalisir di situ gitu, sehingga eh, risiko bencana alam bisa dikurangi gitu dengan menyisir itu. Nah ini tentunya nanti bisa di apa kombinasikan ke dalam yang panduan yang ada di Destana. Saya rasa belum ada ya di Destana atau di Keltana gitu pembuatan zona mitigasi ini. Ini kita bisa kombinasikan sehingga lebih sistematis gitu bahwa untuk perencanaan rencana kontingensinya bisa lebih komprehensif. Nah, sampai sini sama juga nanti ini secara desain gitu bisa melibatkan teman-teman di kantor desa atau kantor kelurahan sehingga partisipatif dan didokumentasikan. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan Ibu Bapak terkait nantinya penugasan desain mitigasi dengan mungkin waktunya sampai akhir Juli ya, karena Agustus itu saya udah masuk ke apa namanya penyerahan lah sertifikat mitigatornya bagi ibu bapak kakak-kakak yang sudah menyelesaikan eh, penugasannya desain mitigasi tersebut. Sekali lagi bisa bikin dari data-data yang baru atau yang sudah pernah ada, tidak masalah. Iya. Oh Bu Riza ini sampai dua akun ini saya agak bingung tadi lihatnya. Atau Ibu Riza yang sama ini Riza saya BPBD Batang. Tidak keluar suaranya Ibu. Di unmute dulu Bu suaranya biar kedengeran. Bu Riza mungkin sudah punya data-data SPAB sebelumnya ya. Kira-kira mau bikin baru di rumah gitu, desain mitigasi di rumah, atau menggunakan data SPAB yang sudah ada, Ibu Bapak masih di mute Bu, suaranya nggak keluar. Ya, di saya nggak kedengeran suaranya. Apakah di Ibu Bapak yang lain, Bu Riza kedengeran suaranya? Enggak kedengar. Nggak muncul Bu Riza. Mungkin ada kendala. Terdengar nggak, Pak? Nah, ini jelas, Bu. Jelas. Silakan Bu Riza, kira-kira. Nanti terkait desain mitigasinya. Iya. Terima kasih, Pak. Untuk desain mitigasinya mungkin saya menggunakan data yang baru saja ya, Pak, ya, Mbak, yang kalau yang data kemarin kan sudah ada beberapa sekolah yang mengalami perubahan. Jadi, mungkin akan menggunakan data terbaru kami di tahun ini. Terima kasih. Baik. Ini kan tadi nanti satu saja, Bu, misalnya. Rencana sekolah mana, Bu, yang mau Ibu pakai untuk desain mitigasinya?
Rencananya saya di sekolah yang di jalur ini Pak, gempa, yang di Kecamatan Warongasem, insyaallah. Baik baik. Sudah, apa namanya, sudah Yang ada ada di sesar ya? ya, karena kalau yang banjir sudah kami sudah mengadakan mitigasi, tetapi kalau yang gempa kan ini bisa dikatakan sesar baru kami Pak, gempa yang tahun kemarin itu sesarnya sesar baru Pak, bukan Baik. sesar yang lama. Kalau sesar yang sudah terdetek dulu kan yang ada di sesar Kendeng yang di sebelah timur. Nah ini yang sesar baru, yang sesar Pekalongan Batang itu yang kemarin gempa itu Pak. Waktu itu melibatkan sekolah juga, Bu? Guru-gurunya mungkin atau siswanya? Yang baru ini? Kami, yang baru ini nanti insya Allah sekalian ini Pak, kita simulasi Pak, simulasi di satu sekolah. Jadi, sekalian kita membuat peta evakuasi, kemudian juga kita melakukan mitigasi gempanya. Insya Allah Kaji rencananya seperti risiko. itu kalau Kaji kalau risiko bisa gitu, Bu, ya? dilaksanakan semua. Kaji risikonya juga berarti, Bu, ya? Baik, terima kasih. Kajian risikonya ya mungkin Pak, saya laksanakan. Baik, terima kasih, Ibu. Mudah-mudahan nanti kalau ada, apa namanya, masukan atau pertanyaan, Pasca dari sini bisa diskusi secara langsung. Kalau di rumah sudah Untuk pernah belum, Bu? tugas kenapa Pak? Kalau di rumah sudah pernah belum? Kalau di rumah ini mitigasinya karena di rumah saya itu ada dua di Inaris keluar 2 potensi Pak, Iya. banjir dan, gempa. Banjir dan gempa. Jadi mitigasinya yang sudah dilaksanakan di rumah yang tadinya ada penataan almari, kemudian penataan pintu yang tadinya zigzag sekarang sudah dibongkar semua. Di banjir atau terjadi tidak mengharapkan ya Pak, tetapi kita tidak mengharapkan, tetapi kita, inilah Baik, siap untuk selamat. iya. Baik, Bu Riza, terima kasih. Kemarin saya cerita juga ke Pak Lilik, diskusi dengan Bu Riza Siap. dari Batang, gitu kan, teman-teman dari Bogor, Wonosobo, beliau titip salam. Dan waktu saya bilang, Waalaikumsalam. Pak Lilik pernah jadi bapak kami di BNPB, dia bilang, sekarang juga masih, gitu. Sekarang juga masih, karena beliau ternyata Iya, masih di kebetulan dalam beliau struktur, masih dalam struktur BNPB, tapi iya. sebagai pembina ya. Jadi di struktur BNPB itu dia jelasin ada unsur pembina, ada unsur pelaksana katanya gitu. Iya. Nah, unsur pembina Oke. itu ada dari kementerian lembaga ada 11 gitu, dan dari ada profesional. Nah, beliau mewakili Kemenko PMK, jadi masuk di BNPB. Masih ada di struktur BNPB tapi sebagai pembinanya gitu. Jadi nggak mau dibilang udah keluar dari oh iya iya Pak saya bilang gitu. Gitu Bu Riza. Di FPRB-nya mungkin ya Pak, di Forum Pengurangan Risiko Bencananya mungkin beliau. Di BNPB-nya Bu, tapi sebagai unsur pembina. Oh di BNPB-nya? Iya. Oh masih ya Pak Lili ya? Tapi tadi Setahu saya di sudah di pembinanya, bukan pelaksana. Kemenko Dulu kan di PMK. sekretaris utama gitu kan deputi, itu kan unsur pelaksana katanya Oke. gitu. Mungkin kalau di Iya. BPBD kan ada Kalak dan unsur Oke. pelaksananya ada Sekda Bu ya, Sekda dengan apa Muspida yang lainnya sebagai pembinanya kayak gitu. Mungkin apa maksud dia, saya juga masih dalam. Kalau di BPBD hanya kepala ex officio Sekda dan kepala pelaksana Pak. Siap, baik. Terima kasih Bu Rita.
Saya mau menyapa Pak Didin, apakah masih dalam perjalanan? Kalau masih dalam perjalanan, tidak apa-apa, tidak buka video, tapi mungkin ada pertanyaan, masukan, atau langsung rencana desainnya mau di mana, Pak Didin? Ya, saya masih dalam perjalanan, Mas Rangga. Baik. Tapi masih ngedengar bisa komunikasi biarpun pakai malas. Ya, insya Allah karena kemarin di SPAB saya sedikit memperkenalkan sama terlebih dahulu dengan gurunya ya. Jadi ini ternyata di sekolahan dekat kediaman itu masih belum mengenal adanya SPAB. Jadi kemungkinan saya akan mencoba di sekolahan terlebih dahulu ya. Baik. Sekalian memperkenalkan, sekalian membuat jalur evakuasi dan mudah-mudahan dengan mitigasi lah nantinya. Baik. Sesuai dengan kemampuan nanti, dengan waktu juga nanti disesuaikan. Iya. Itu Mas Rangga. Baik, terima kasih Pak Didin. Jangan lupa nanti kita minta desainnya saja dulu gitu kan, atau rencananya saja dulu, belum sampai ke praktiknya. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu memberatkan gitu kan, ini di bagian desainnya tadi. Selanjutnya mungkin biasanya Mas Ervan nih, cuman ada Mas Ervan, ada Pak Abdurrahman, Pak Ahmad Lubis, Pak Takwa. Pak Takwa tadi, apakah Pak Takwa bisa diskusi? Saya mau menyapa Pak Takwa. Pak Takwa Putra Budi Purnomo Sidi. Apakah bisa berdiskusi Pak Takwa? Atau Pak Ahmad Lubis? Nah, Pak Ahmad Lubis sudah buka. Ya, Selamat maaf Pak. Pak Ahmad Lubis boleh cerita lokasi di mana Pak Ahmad Lubis? Kita lokasinya di Tabalong Pak, Kalimantan Selatan. Ya, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, wah luar biasa menyapa dari Kalimantan Selatan. Gimana Pak? Sudah punya bayangan kira-kira desain mitigasinya di mana? Ini kita nih orang baru Pak di BPBD, masih perlu banyak arahan, perlu banyak bimbingan nanti. Kemungkinan nanti kalau nggak di rumah, mungkin di sekolah lah nanti. Ya, di rumah saja dulu nggak apa-apa juga Pak. Bikin tas siaga bencana dengan anak-anak. Oh gitu ya Pak. Kan tidak apa-apa. Gitu, foto videokan gitu. Itu bahkan di modalitas, nah, gitu kan. Saya sudah bikin dari rumah saya sendiri, nanti mungkin melebar ke tangga gitu kan, diajak atau ke keluarga, saudara-saudara yang terdekat bisa juga. Boleh Pak Ahmad Lubis? Bikin siap. desain tas siaganya aja ya, gitu. Siap. Terima kasih Pak Ahmad Lubis. Iya. Baik, ada lagi? Pak Abdurrahman mungkin? Apakah bisa diskusi? Saya ingin menyapa Pak Abdurrahman. Silakan Pak Abdurrahman. Sudah buka mic-nya? Selamat siang. Ya. Halo, selamat siang. Boleh cerita posisi di mana Pak Abdurrahman? Kebetulan kita juga sama seperti Bapak Lubis, Pak. Kami dari Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Tabalong, Pak. Baik. Organisasinya apa, Pak? Ya, Pak. Lembaganya? Kebetulan kita di BPBD juga, Pak. BPBD Kabupaten Tabalong. Tabalong. Siap. Luar biasa. Ini Kira-kira untuk... sudah, ya, silakan Pak. Memang kita juga sama seperti Bapak Lubis, kita juga orang baru di BPBD. Jadi mohon bimbingan sama petunjuknya juga, Pak. Cuman untuk kelas ini kita coba di rumah, atau kalau memungkinkan kita coba di sekolah yang sudah pernah kami adakan edukasi, Pak. Baik. Sudah pernah ada yang diedukasi ya di sekolah Pak Abdurrahman ya?
Ya, kebetulan kan ada beberapa permintaan kan saat MPLS kemarin terkait kebencanaan Pak di sekolahnya. Jadi ada beberapa sekolah di Kabupaten Tabalong ini sudah menerapkan MPLS terkait bencana ini, Pak. Nah, jadi mungkin kita coba kerjasama dengan sekolah yang udah pernah kita datangi untuk kegiatan MPLS tersebut. Betul. Nah, kira-kira kalau Pak Abdurrahman mau di sekolah apa tuh Pak? SD kah, SMP kah, SMK atau PAUD? Kemungkinan yang agak enakan itu SMP, Pak. Oh, SMP, SMP Pak. sudah ada ya. Ya, betul, Pak. Karena kan untuk daerah-daerah di sini kan SMP-nya itu rata-rata ada beberapa yang bangun bertingkat, Pak. Jadi kemungkinan rawan untuk seperti mungkin gempa atau runtuh mungkin Pak ya. Tapi kebetulan di daerah Tabalong ini alhamdulillah tidak ada gempa, Pak. Baik. Di Kalimantan rata-rata aman dari gempa ya Pak ya? Ya Pak, karena kan daerah kita khususnya Karaso ini daerah gunung aktif atau berapinya hampir nggak ada Pak. Paling kan gunung Meratus saja Pak. Baik. Kalau boleh tahu Pak, teman-teman di BPBD Tabalong, apakah sudah menerapkan SPAB Pak? Ketika ke sekolah-sekolah? Kalau untuk penerapan kayaknya ada beberapa sekolah aja sih Pak, tapi itu masih berbasis edukasi aja Pak. Jadi semacam pengenalan tentang kebencanaan, habis itu bagaimana cara menyelamatkan diri ketika terjadi gempa, habis itu bagaimana untuk bikin jalur evakuasi di sekolah sudah ada Pak? Oh kalau untuk itu kita masih belum Pak, masih belum ada kerjasama. Berarti ini nanti baru Pak ya? Bikin ini jalur produk baru Pak bagi kami Pak. Luar biasa, mantap. Baik, Pak Abdurrahman, terima kasih. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan setelah ini dalam persiapan, dikontak saja, nanti saya share nomor saya. Mohon bimbingannya Pak ya. Terima kasih, Pak Abdurrahman. Oke, Mas Elvan, apakah bisa diskusi sore hari ini? Iya. Silakan Mas Elvan. Iya. Ya, mungkin yang akan saya lakukan ini, mungkin dari kalian kecil aja, dari keluarga dulu. Di rumah? Mungkin itu aja. Di rumah saja dulu. Karena kemarin sih kita habis kolaborasi dengan BMKG pusat yang ada di Wonosobo itu ambil data seismik. Nah, itu makanya kita ngambil data seismik getaran tanah untuk menentukan apa pergerakan terkait sesar itu tadi. Di kemarin kabupaten atau di kecamatan? Satu kabupaten. Ya, satu kabupaten. Kebetulan kan ini dibagi 4 tim ya. Kami kemarin dibagi tim. Kebetulan ini sudah minggu kedua. Kami itu kan melakukan pengambilan data, terus pengolahan data. Nah, seminggu itu diolah oleh BMKG lah. Ini kemarin hari Jumat itu udah ngambil data yang kedua. Jadi sama kita kan ngobrol-ngobrol sama teman-teman BMKG. Ternyata kita kan sebenarnya butuh jalur sesar itu ya. Kalau mungkin di Batang ada namanya sesar Kendeng atau sesar itu. Cuma di Kabupaten Wonosobo sendiri itu masih bicaranya lokal gitu loh. Jadi belum ada namanya. Terus ternyata ketika kita tanya sesarnya itu skalanya masih skala 1:50 kalau nggak salah. Jadi belum terlalu mendetail banget. Makanya di sini Wonosobo itu ada berpotensi untuk itunya tinggi karena memang berdekatan dengan Batang sendiri. Melihat di tahun 1984 itu pernah terjadi gempa, tapi pusatnya di Batang, tapi imbasnya di Wonosobo juga karena lebih dekat ke pusat kota Wonosobo daripada ke Batang.
Nah, makanya kita lebih yang pertama untuk mitigasi keluarga dulu itu bagaimana. Ya. Karena kemarin itu kita dalam waktu 2 minggu itu padat, Mas. Ada MPL juga, jadi akhirnya juga, nah seperti yang saya bilang kadang itu ketika ada MPLS itu ya karena dikejar guru juga nganu, akhirnya kita juga ditinggal, nggak didampingi guru. Jadi ini kita yang ngajar atau gimana ya? Betul. Akhirnya, nah itu sih kita juga harus mengedukasi guru juga bahwa ini tuh penting. Kebetulan kemarin juga ketemu di Sporadbud, kita koordinasi, ternyata kami telusur dokumennya, di sini tuh sudah ada MOU antara Kementerian Agama ya, MA yang betul. pondok itu kan ya, itu terus di Sporadbud sama BPBD. Nah kita tinggal pengen bentuk sekber tingkat kabupaten yang dulu. Itu yang belum ada sekretariat bersama. Ya, itu. Cuma ya ini nanti saya bingung apakah di ACC pimpinan atau enggak. Kalau enggak di ACC ya hanya sebatas wacana. Kalau memang dinas budaya sama Kemenagnya sudah ada MOU, nah tinggal didorong dari mereka, Pak. Gitu. Jadi kalau misalnya di internal kita kurang ini ya nggak apa-apa, tapi di eksternal kan karena kan bagiannya klaster pendidikan, Mas Ervan. Nah, di penanggulangan bencana kan ada klaster pendidikan yang memang mereka ini sendiri gitu kan. Dengan ketuanya Dinas Pendidikan, nanti BPBD atau Kemenak atau misalnya Dinsos atau yang lain jadi wakil ketuanya dengan bidang-bidang di bawahnya. Nanti saya bisa sharing contoh beberapa SK Sekber ya untuk bisa jadi rujukan seperti itu. Oke, boleh Mas minta itu. Siap. Baik. Terima kasih Mas Irfan. Berarti ya jangan sampai kita melupakan rumah kita sendiri ya. Nah itu, kadang itu juga hal yang kecil sepele juga kayak kemarin tuh kita ngisi MPLS itu juga bilang sama siswanya bahwa bilang sama orang tua bahwa kita sudah diberi pembelajaran edukasi. Betul. Terus bagaimana caranya kita menyelamatkan harta benda kita. Ya itu hal simpel dulu saya yang terapkan di sekolah. Makanya kalau kita nggak punya desain mitigasi yang dari hal kecil, terus kita desain yang gede gitu kayak gimana ini? Mungkin itu lah. Ya. Jadi itu mungkin. Baik. Terima kasih ini Mas Ervan dan Ibu Bapak semuanya. Jadi kita punya sistematika yang sama. Kita mulai dari rumah dulu. Tadi Pak Takwa, apakah sudah bisa diskusi Pak Takwa? Kira-kira desain mitigasinya nanti di mana? Baik, kalau belum tidak apa-apa. Slide terakhir, Ibu Bapak, mohon izin saya tampilkan sebagai bahan diskusi kita aja gitu. Ya, ini mungkin salah satu yang Pak Takwa sedang di sekolah. Baik, saya baru baca chatnya. Terima kasih untuk informasinya. Semoga nanti bisa dibuat desain mitigasinya ya. Bapak Ibu, sebelum kita tutup 1 jam kelas mitigasi kita di sore hari ini mungkin menjadi bahan renungan untuk kita semuanya. Saya suka membuat trigger untuk bahan renungan atau diskusi berikutnya gitu kan. Mengambil hikmah dari kronologis ketika Mbah Mamrijan memilih bertahan daripada dievakuasi gitu waktu Gunung Merapi meletus gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dilakukan Mbah Mamrijan itu apakah bentuk kapasitas atau bentuk kerentanan? Nah, ini menjadi bahan perenungan.
sebelum kita akhiri kelas mitigasi kita sore hari ini. Terima kasih untuk partisipasi. Nanti sekali lagi untuk mungkin ini secara secara kelas online-nya sharing atau penyamaan persepsi sampai membuat rencana mitigasi atau desain mitigasi. Ini kelas terakhir Ibu Bapak. Namun berikutnya nanti bisa Japri, bisa Ibu Bapak sharing gitu terkait pembuatan desain mitigasinya. Tentunya mohon ditunggu, nanti saya kirim Google Form-nya untuk diisi dan menjadi channeling untuk Ibu Bapak dalam tanda kutip pelaporannya lah, seperti itu ya. Nanti upload fotonya seperti apa, upload videonya seperti apa, atau bahkan kalau bisa diupload di IG-nya juga, kolaps dengan IG kami, sehingga secara monitoringnya lebih memudahkan. Jadi untuk jadwal berikutnya adalah jadwal Ibu Bapak membuat desain mitigasi ini hingga akhir Juli, nanti di awal Agustus kita cek sama-sama. Nah, untuk bisa kami terbitkan sertifikat mitigatornya. Jadi yang menyelesaikan tugas itu yang akan kami buatkan sertifikat mitigatornya. Kalau belum, kami akan tunggu sampai Ibu Bapak menyelesaikan desain mitigasinya. Sebulan belum, kami tunggu. Setahun belum, kami tunggu juga. Jadi intinya, Ibu Bapak tinggal membuat desain mitigasinya untuk kami menerbitkan sertifikat mitigatornya. Nah, setelah itu apa gitu kan? Nanti ada sesi yang venture yang kemarin sudah saya sampaikan, di mana Ibu Bapak bisa melanjutkan kelas mitigasinya hingga punya desain venture atau usaha dari latar belakang Ibu Bapak sendiri masing-masing. Nah, itu nanti akan kami sampaikan di awal Agustus. Jadi ada kelas gabungan dengan beberapa yang lain juga, dan kita bisa diskusikan di situ. Baik, sebelum kami tutup, apakah masih ada yang ingin bertanya, memberikan masukan, klarifikasi, atau sharing? Silakan Ibu Bapak. Jika tidak, alhamdulillah kami terima kasih sudah kita bisa diskusi sore hari ini. Nanti dokumentasi, link Google Form-nya dan materi akan kami gabungkan dan kirimkan ke Ibu Bapak lewat admin WA grupnya. Dan mungkin juga karena ini direkam gitu, jadi ada bahan untuk bisa mengulang diskusi kita sore hari ini sehingga menjadi acuan Ibu Bapak kita semuanya. Nanti kita sampaikan link YouTube-nya untuk bisa dilihat, di mana di link YouTube kami itu akun YouTube Tenggara Academy. Juga ada video-video rekaman dari webinar-webinar sebelumnya. Webinar dengan Pak Lili Kurniawan tanggal 10 April, waktu itu menjelang HKB 2025, kemudian webinar dengan Ibu Direktur PAUD dari Kemendikdasmen, dan Mas Jam-Jam dari Seknas SPAB. Kemudian juga tentunya webinar yang Ibu Bapak ikuti minggu lalu dengan Forum PRB, BPBD DKI, Forum PRB, dan Mas Jam-Jam dari Seknas SPAB. Dan salah satu mitigator yang sudah secara venture dia sudah siap, Kak Fitri waktu itu dari Tagana. Nah, itu contoh di mana ketika mitigator sudah punya desain mitigasi, punya venture-nya, itu kami kasih kesempatan untuk menjadi pembicara di webinar kami, yang tentunya dengan narasumber yang lain. Nah, kemarin kalau nggak salah, Bu Riza ya, mau coba kita undang dari teman-teman plan untuk bisa menjelaskan Monef SPAB di Inaris Personal.
untuk mungkin nanti kita buat webinar untuk di Batang. Nah, kalau ibu bapak yang lain mau juga di Wonosobo gitu misalnya Mas Ervan, atau di tadi Tabalong gitu ya, Pak Lubis, Pak Abdurrahman, atau Pak Takwa. Nah, kalau Pak Didin ini kebetulan tetangga ini. Nanti bisa kopi darat Pak Didin dengan teman-teman yang lain juga di forum PRB. Saya sering kontaknya sama Pak Kamal di forum PRB. Kamal. Kabupaten Bogor. Wakil ketua 1. Siap. Kebetulan ketemu di beberapa forum gitu. Nah, Bapak Didin nanti saya pengen kopi darat aja Pak. Mohon izin nanti. Siap, boleh. Baik. Pak Didin mungkin ada yang mau disampaikan? Sudah selesai di perjalanan sepertinya. Sudah baru sampai, cuman nggak di rumah masalahnya. Baik. Biasanya pakai laptop, jadi ini pakai handphone. Ya, prinsip dan dasarnya adalah saya tidak ada pertanyaan tidak apa, ya mudah-mudahan saya suka dan saya senang dengan ilmu-ilmu baru, karena biarpun pernah dipelajari, biarpun apapun juga, tetap saya orangnya haus akan belajar, haus akan pengetahuan, haus dengan adanya saudara sama jauh ini. Ada yang dari Batang, dari Kalimantan. Jadi salam kenal saya buat Mas Taka, Pak Ahmad ya, Pak Ahmad sama Pak Abdurrahman ini yang di Batang. Bu Riza juga yang di Batang. Pak Ervan di Wonosobo. Jadi kan bisa jadi nama saudara. Itu saja sih, Mas Rangga. Jadi mudah-mudahan ya saya bisa menyelesaikan nanti terkait dengan desain. Karena memang saya lihat itu belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali di sekolahan itu. Kalau di rumah jujur secara tidak langsung sih, Mas Rangga, secara tidak langsung terkait dengan mitigasi di rumah atau terkait dengan kesiapsiagaan tas dan segala macam, ya memang belum 100% sih. Memang belum 100%, tapi terkait dengan dokumen P3K dan itu aja baru 2 tas. Karena kalau tas makanan sama tasnya baju ya mungkin kita juga nggak ada yang tahu nih baju-baju yang lama apakah masih cukup atau tidak kan. Saya sudah menyiapkan 6 tas. Kalau P3K dokumen udah kebentuk disiplinnya Pak ya kita ya. Sudah. Kalau dokumen saya sudah dalam tinggal nenteng, P3K juga tinggal nenteng gitu. Cuman yang belum nenteng itu terkait dengan tas makanan, konsumsi untuk selama 3 hari, dan pakaian. Itu yang belum terbiasa mungkin ya. Belum terbiasa dengan aware besok akan terjadi gitu. Karena pikiran kita berlatih apapun juga, ya mudah-mudahan ilmu ini tidak terpakai kan. Kita landai, kita aman. Ya jangan sampai kita belajar seperti gini, belajar segala macam, tapi akhirnya terpakai ya. Itu mah mengharapkan adanya bencana kan. Itu biasanya slogan-slogan saya itu adalah kalau saya ngasih materi kebencanaan dan segala macam, ya di akhir kata saya selalu mengatakan itu sih Mas Rangga. Bahwa apa yang dilatih terkait ya kebencanaan lah, terkait dengan pertolongan pertama pada evakuasi dan lain sebagainya, ya mudah-mudahan tidak terpakai dan jangan sampai terpakai. Kalau terpakai kan ada bencana. Paling itu kalau dari saya, Mas Rangga. Terima kasih ilmunya Mas Rangga. Terima kasih Pak Didin. Namun walaupun misalnya ilmunya tidak terpakai, tapi ilmu menyampaikannya, ilmu mendidiknya, edukasinya itu harus terpakai Pak. Insya Allah, Pak Didin banyak anak buah nih. Baru banyak anak buah nih. Nanti bisa. Terima kasih Pak Didin. Siap Mas Rangga, siap. Baik Ibu Bapak, Bu Riza mungkin ada yang mau disampaikan? Pak Ervan, Pak Abdurrahman, Pak Ahmad Lubis atau Pak Takwa? Kalau tidak, Mungkin Pak. Silakan Pak Ahmad Lubis. Oke. Pak, ini untuk mudah komunikasi Pak. Pak bisa minta nomor WA-nya Pak. Iya. Nanti kami sampaikan di grup WA Pak Ahmad Lubis. Ini siap. Oleh admin kelas mitigasi nanti. Ya perlu banyak bimbingan ini Pak.
Sama-sama Pak. Ya, makasih dulu Pak. Baik. Baik Ibu Bapak, terima kasih sekali Izin lagi. Mas Oh, Rangga, silakan Bu Riza. Nah, saya tunggu-tunggu nih. Nun Ada gawat nih sewu, Pak. untuk Sekber SPAB mungkin minta tolong, barangkali kami belum punya SK-nya, untuk minta tolong contohnya karena insya Allah akan kami koordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena di Pentahelik kami memang sudah ada kerjasama dan kesepakatan Pak di yang helik yang pemerintahan, yang dari pemerintah kami semua sudah ada kesepakatan tentang penanggulangan bencana dan helik-helik yang lain di Kabupaten Batang kami sudah ada PKS-nya. Jadi mungkin itu lebih mempermudah kami dalam melaksanakan atau melengkapi dokumen-dokumen yang seharusnya ada. Bu Riza, Kemudian saya untuk tugas ini Pak, jadi pengen tanya nih Bu. Mohon izin, kalau SPAB masuk ke apa namanya prestasi BPBD nggak Bu? Adanya Sekber SPAB gitu misalnya ya, dengan inisiatif dari BPBD Batang misal gitu. Itu kan level apa namanya BPBD ada kontribusi nggak ke situ? Bu? Saya pengen tahu aja. Kan jadi BPBD tingkat. kalau ya. Kalau untuk yang kerjasama itu kebetulan di bidang kami ya Pak, bidang kami ini kami lebih ke penguatan pentahelix penanggulangan bencananya. Sedangkan kalau SPAB leadingnya kan di Dinas Pendidikan ya Pak. Tetapi itu memang kalau ada MOU itu bisa ditindaklanjuti dengan beberapa kerjasama atau mungkin ada yang sekarang sedang kita buat itu tentang rencon wabah Pak penyakit dengan Dinas Kesehatan. Nah nanti insya Allah kami koordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan apakah Sekber SPAB di Kabupaten Batang itu apakah sudah ada atau belum. Kalau belum ada mungkin nanti contoh dari Mas Rangga saya bawa ke Ya. teman-teman di Dinas Pendidikan. Ya. Kemudian untuk tugas kita ini yang dikumpulkan dalam bentuk video atau dalam bentuk cetak atau apa ini Mas? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Nanti saya kirim link Google Form. Nah, tinggal dimasukkan ke Google Form itu, Bu. Kalau misalnya nanti kan ada pertanyaan misalnya di lokasi mana yang akan dilakukan desain mitigasinya gitu. Jika di rumah berarti apa rencana isi tas siaganya apa saja gitu. Atau kalau di sekolah sekolah apa, lokasinya di mana, kemudian ada risiko apa saja di sekolah itu. Nah, nanti ada bagian misalnya upload gambar desainnya, misal gambar tasnya atau gambar jalur evakuasinya gitu. Kemudian upload gambar pelibatan atau partisipatifnya, misal kalau di rumah ini kita dengan anak lagi coret-coret rencana tas siaganya atau dengan siswa dengan guru sedang mendiskusikan jalur evakuasinya misalnya. Nah, salah satunya video. Nah, video itu nanti mungkin pilihannya kalau terlalu berat, kita minta videonya di-upload di sosial media, di IG misalnya, di IG entah IG personal atau IG lembaga atau IG sekolahnya, kita minta linknya gitu agar bisa terdokumentasi. Jadi sederhana seperti itu Ibu nantinya. Siap, terima kasih Mas Rangga. Baik, baik. Nanti tetap kita bisa diskusi japri gitu kalau ada kesulitan atau seperti apa agar bisa terselesaikan dengan baik. Ya, baik Ibu Bapak. Berarti nanti di kelas mitigasinya dibuka itu Pak, tidak hanya admin yang bisa masuk di situ nanti di Ya, kelas boleh, boleh. mitigasi Ya. grup. Chatnya ya, baik, baik. Ya, Saya minta nanti makasih. untuk buka Ya, itu. chatnya. Oke. Siap. Terima kasih Ibu, Bapak semuanya. Masih ada mungkin atau kalau tidak ada, saya ucapkan selamat sore. Sampai ketemu lagi dan semoga Ibu Bapak sukses, sehat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam mitigator, salam tangguh. Salam tangguh. Salam tangguh. Terima kasih.